harap kita karena pokok nilai terganggu. Jadi jangan sampai kita akses juga ya konsentrasinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia dawlatan mukhtalifah wa amarna bil ukhuwah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga, 17.000 pulau besar dan kecil, dari Miangas hingga Pulau Rote, rangkai padu untayan samud hati jiwa, membentuk wilayah kedaulatan sebuah bangsa bernama Indonesia. Identitas agama merupakan formula fundamental bagi masyarakat Indonesia. Dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan, agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Elizabeth Bustani, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia is a Transparent and Probable Nation. Beliau menyatakan Indonesia adalah sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini ungkapan terbangga sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, dihuni lebih 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata sebab keberagaman ini jika tidak dijaga dan tidak dikelola bisa menjadikan sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama yang pada gilirannya akan meruntuhkan persatuan. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan sehingga kita bisa menjadikan keberagaman ini sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman ini? Sebagai jawabannya, maka tergugah hati kami bertiga membawakan syarahan yang berjudul Merawat Persatuan di Tengah Masyarakat Multikultural dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8. يقاتل
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang kami muliakan, secara tekstual ayat tersebut berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar Siddiq yang didatangi ibunya Sayyidatina Khadijah yang saat itu masih belum beragama Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik yang menerima pemberian bunda Khadijah atas agama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Boleh, wahai Asma binti Abu Bakar." Hadirin, sikap Rasulullah ini dibenarkan Allah SWT yang diturunkannya Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Yang demikian dalam konteks kebangsaan dengan berbagai pilihan yang ada termasuk berbeda agama, tidak dibenarkan menutup bahwa hanya kita berbeda dalam ibadah. Tidak membenarkan untuk bekerja sama hanya karena beda agama. Apalagi hanya berbeda masalah pemimpinnya. Saudara-saudara, apakah kita rela bangsa yang besar ini yang dibangun dengan susah payah, dengan tetesan keringat, berlinang air mata, bahkan berkucuran dalam para syuhada, porak-poranda, hanya karena sikap egois, Jiwa antaris dan mental teroris? Tentu tidak. Siapa kita? Tidak tahu. Siapa kita? Sulawesi Selatan. Siapa kita? Indonesia. Hadirin rahimakumullah, sikap bangga dengan keturunannya, bangga dan suara. bangga dan status sosialnya, serta bangga dengan warna kulitnya merupakan sikap jahiliyah yang sudah dihapus oleh Islam sejak lebih 1400 tahun yang silam. Laisa minna man ja'a qabiyya, wa laisa minna man mata ala qabiyya. Bukan golongan kami orang yang bangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang bangga membela kesukuan. Allah SWT mengisyaratkan kepada kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Imam Ismail Al-Balkhari dalam tafsirnya Al-Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau perpecahan adalah id kuntum ba'da'an, apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya mengungkapkan fa innal firqata halaqatun wal jama'ata najatun. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebab binasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dan demikian maka untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah harus bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan desintegrasi, dan siapa kompetisi, bukan berpengaruh. Mulai detik ini, mari saling bersinergi, Yang saling caci maki, lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tadi syarahan yang disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman sangat tinggi, beraneka suku, beraneka bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling menutup diri dan tidak bertoleransi akan menimbulkan disintegrasi. Namun jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap moderasi dan beragama, segala perbedaan yang ada bisa menjadi produk utama dan membangun bangsa yang marjatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah syarah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita lupa naik sepeda. hampir semua